Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya berbeda dengan videonya. Ini alur novel, bukan alur film. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Dan like videonya, biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, semua orang terkejut ketika Tanyun masih berdiri dan yang lainnya mati. Tapi Tanyun berpura-pura bahwa dia terluka parah saat ini. Dan inilah kelanjutannya. Para penatua yang muridnya terbunuh menjadi semakin membenci Tanyun. Xuanzong sendiri lebih memperhatikan kejantanan Tanyun yang berhasil menggait dua gadis muda ke sisinya. Xuanzong memikirkan putrinya. Walaupun agak enggan, dia akhirnya memutuskan tidak peduli seberapa banyak istri Tanyun, putrinya harus mendapatkan tempat utama. Memikirkan ini, Xuanzong menjadi sedikit lega. Xuanzong juga menyadari bahwa Tanyun hanya berpura-pura lemah, karena dari penglihatannya Tanyun sama sekali tidak terluka parah. Setelah itu, kompetisi terus dilanjutkan karena masih ada Meng Yi di panggung naga nomor 3. Saat ini, Meng Yi menjadi lebih agresif dan menantang para musuh Tanyun. Dia tidak segan-segan lagi untuk membunuh mereka. Subing kembali mengingatkan agar Meng Yi segera menghindar dari panggung ketika dalam bahaya. Meng Yi mengeluarkan pedang hitam dan menerbangkannya di depan murid jiwa binatang. Meng Yi mengembalikan lagi pedang atribut binatang yang pernah diberikan Wuhong gurunya dulu. Lalu Meng Yi meminta kepada para murid divisi Pil untuk meminjamkannya pedang. Setelah itu, para murid meletakkan 12 pedang untuk dipilih Meng Yi. Meng Yi lalu memilih pedang beratribut kematian. Sementara para murid jiwa binatang ingin terlihat menonjol di depan Wuhong dengan maju dan ingin membunuh pengkhianat Meng Yi. Dan semua teman dan kerabat dari murid-murid yang mati di tangan Tanyun tadi juga akan melampiaskan kemarahan mereka pada Meng Yi. Meng Yi meminta pada Subing agar tidak ada serangan berkelompok, tapi melawan satu persatu. Mendengar itu, para murid tidak bisa bertindak gegabah karena dari temperamen Subing tadi yang langsung bertindak tanpa babi bu. Sehingga mereka hanya bisa patuh dengan maju satu persatu. Seketika orang-orang yang ingin membunuh Meng Yi membuat barisan sebagai antrian untuk naik ke panggung. Penantang hanya diberikan 100 tempat, tapi kini ada lebih dari ribuan murid yang ingin menantang. Para murid ini ingin memberitahu bahwa ada banyak orang lain yang ingin membunuh Meng Yi. Seorang bernama Luke dari jiwa binatang menjadi yang pertama maju. Dia berteriak pada Meng Yi dan mencibirnya sebagai pengkhianat, dan dia akan menghukumnya sekarang. Luke memainkan tombaknya dan terus menyerang Meng Yi. Pada saat ini, Meng Yi tidak terlihat mampu membalas serangan Luke. Saat ribuan tombak menghujam Meng Yi, dia membuka teknik dari kitab Nirvana yang dipelajarinya. Ratusan tombak itu diserap hingga hancur. Luke semakin ganas dengan tombaknya. Dia terus menusuk ke arah Meng Yi. Meng Yi melepaskan cahaya pelindungnya, dan itu menghantam Luke hingga menjadi potongan daging berdarah. Bahkan setetes darahnya tidak ada yang terpancar pada Meng Yi. Wuhong terkejut dengan teknik Meng Yi ini karena dia belum pernah melihat Meng Yi melakukannya.
Begitu juga dengan semua kepala divisi yang lain. Mereka merasa aneh dengan teknik Mengyi ini. Swansong juga menatap tajam pada Mengyi dan bergumam bahwa itu tadinya hanya tirai pelindung tubuh yang berfungsi memblokir serangan, tapi ternyata juga bisa menyerang dan membunuh lawan dengan ganas. Mengyi telah mempelajari teknik yang diberikan Tan Yun padanya. Dan kemudian teriakan lain muncul, dan itu adalah seorang murid wanita yang berasal dari divisi jiwa binatang. Dia menghunuskan pedang tajam dan berusaha memotong leher Mengyi secepat mungkin. Mengyi berkedip dan detik berikutnya dia sudah muncul di belakang gadis itu. Kecepatan Mengyi juga meningkat dengan teknik dari Tan Yun ini. Alhasil gadis itu tak percaya darah terpancar dari lehernya. Meskipun dia berusaha menutupinya dengan kedua tangannya, tapi itu tidak mampu menyumbat darah yang terus mengalir keluar. Dan akhirnya dia jatuh meregang nyawa. Gadis yang mati ini berada di peringkat 115 murid terkuat di jiwa binatang. Seorang murid mencibir Mengyi dan berkata kalau dia bukan hanya penjahat tapi juga keji karena memperlakukan divisi lamanya dengan begitu kejam. Belum selesai murid itu berbicara, sesosok muncul di depannya dan mencekiknya. Itu adalah Tan Yun. Murid itu berteriak ketakutan. Wuhong yang berdiri menegur Tan Yun agar menyerahkan murid itu kepadanya. Tan Yun lalu melemparkannya ke arah Wuhong. Murid itu terjatuh dan beberapa tulangnya patah. Wuhong meraung marah seketika murid-murid jiwa binatang mengepung Tan Yun saat ini. Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan menabrak satu murid hingga terbang dan bahunya hancur. Lalu Tan Yun tiba di grup divisi pilnya dan berpura-pura kesakitan dan lemah. Wuhong memandang Swansong seraya melaporkan perbuatan Tan Yun barusan dan dia meminta keadilan. Swansong berdiri dan menampar Wuhong lagi. Swansong menegur Wuhong karena sudah lama menjadi kepala divisi tapi tidak mengerti aturan dasar dari sektenya. Swansong melihat ke belakang Wuhong ada penatua jiwa binatang lainnya. Dia menunjuknya dan berkata, "Mulai sekarang kau adalah ketua divisi jiwa binatang gerbang dalam yang baru. Dan setelah pertandingan, seseorang akan memberitahu kepala divisi jiwa binatang gerbang suci." Wuhong ketakutan mendengar ini. Di sisi lain, penatua ketiga, si Changqing, segera menundukkan kepala dan bersedia menjalankan perintah barunya. Swansong lalu menyuruh Changqing untuk memberitahu Wuhong kenapa Swansong menghukumnya. Si Changqing dengan patuh kemudian menjelaskan, aturan sekte mengatur untuk tidak mempermalukan, menghina, melecehkan, dan memprovokasi murid lain. Dan jika murid yang dilecehkan membalas, tidak akan dihukum, kecuali ada yang mati. Dan Wuhong telah melakukannya tadi, sehingga ini adalah kali yang kedua Wuhong melakukan kesalahan karena para muridnya telah melanggar aturan sekte ini. Mendengar itu, Wuhong merasa menyesal dan gemetar. Swansong lalu menurunkan Wuhong menjadi penatua ketiga, dan jika kembali melakukan kesalahan, maka dia akan dieksekusi. Lalu Swansong kembali menegaskan, jika dalam kompetisi ini terjadi kesalahan yang sama, maka akan langsung dibunuh. Sementara di dalam barisan antrian, hati para penantang mulai ciut melihat Mengyi dengan teknik anehnya. Beberapa dari mereka mulai meninggalkan barisan dan takut untuk maju melawan Mengyi.
Tapi ada seorang murid dari jiwa binatang segera melompat untuk menantang Meng Yi. Itu adalah Han Li, murid terkuat peringkat 5 di jiwa binatang dan peringkat 39 di daftar naga. Bahkan para murid jiwa binatang menilai bahwa Han Li memang lebih kuat dari 3 murid langsung Wu Hong. Han Li sendiri adalah murid langsung dari Murong Hong, penatua kedua jiwa binatang. Menurut Han Li, dendam Murong Hong dapat juga dibalaskan pada Meng Yi yang adalah tunangan Tan Yun. Han Li lalu menghunuskan pedang ke arah Meng Yi dan menyuruh Meng Yi menyerang duluan. Meng Yi segera menyerang, kecepatannya tidak terdeteksi mata manusia. Dia seperti menghilang dari tempatnya. Ratusan murid tercengang. Keduanya seperti cahaya yang melesat di atas panggung naga, saling menangkis dan menyerang. Tapi jika diperhatikan lagi, Meng Yi sedikit lebih cepat dari Han Li. Oleh karenanya Han Li menjadi sedikit khawatir. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Bagaimana menurut kalian pertarungan Meng Yi? Siapa yang akan menang? Dan apakah Tan Yun akan lagi-lagi membuat keributan? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.